Halo sob, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan membahas misteri di Gunung Kelut yang penuh tanda tanya besar. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, jadi sebelumnya gue akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Kelut. Gunung Kelut ini memiliki ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut. Gunung Kelut ini salah satu gunung aktif yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Gunung Kelut juga menjadi salah satu objek wisata andalan yang ada di kota Kediri. Karena posisi jaraknya nggak terlalu jauh juga dari pusat kota Kediri, hanya berjarak sekitar 40 km saja lah. Pemandangan di Gunung Kelut ini juga bisa menjadi penyejuk mata, karena emang pemandangannya yang sangat indah dan menakjubkan. Namun, di balik keindahannya ini, Gunung Kelut menyimpan beberapa misteri. Selain dari legenda-legenda yang ada di Gunung Kelut ini, meletusnya Gunung Kelut pada 13 Februari 2014 silam juga banyak beredar misteri yang kontroversial di kalangan masyarakat setempat maupun warga-warga yang ada. Penasaran dengan misteri yang ada di Gunung Kelut ini? Tonton video ini sampai habis. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke kisah misteri yang ada di Gunung Kelut yang penuh dengan tanda tanya. Kita mulai dari yang ke-1. Ke-1 ada kisah pengkhianatan cinta seorang putri kepada pria berkepala kerbau. Jadi salah satu legenda yang paling populer yang ada di Gunung Kelut ini adalah salah satu pengkhianatan cinta. Jadi legenda ini udah sangat eksis juga lah di kalangan masyarakat setempat yang ada di sekitaran Gunung Kelut ini. Kisah pengkhianatan cinta ini berawal dari sayembara mencari seorang suami yang diadakan oleh Raja Brawijaya. Jadi untuk pria yang bisa memenangkan sayembara yang diadakan oleh Raja Brawijaya ini akan diangkat menjadi suami putrinya yang sangat cantik, yaitu Dyah Ayu Pusparani. Kemudian setelah sayembara itu dimulai, jadi sayembara ini tuh dimenangkan oleh seorang lelaki yang bernama Lembu Sura. Jadi Lembu Sura ini laki-laki berkepala kerbau. Lembu Sura juga dikenal oleh masyarakat setempat sebagai manusia yang sangat sakti mandraguna. Namun dari sayembara ini ada satu hal yang sangat terkendala, yaitu sang putri dari Raja Brawijaya ini tidak mau menikah dengan Lembu Sura. Sampai akhirnya sang putri mau menikah dengan Lembu Sura, tetapi Lembu Sura harus memenuhi satu syarat dari sang putri Raja Brawijaya ini. Persyaratannya yaitu Lembu Sura harus membangun sebuah sumur yang ada di puncak Gunung Kelut, dan waktunya hanya dengan 1 malam. Dengan segala kekuatan sakti yang dimiliki oleh Lembu Sura hampir saja memenuhi syarat dari sang putri Raja Brawijaya ini. Sayangnya sang putri berbuat curang. Jadi sang putri dari Raja Brawijaya ini menyuruh prajuritnya untuk menimbun Lembu Sura. Kemudian Lembu Sura bersumpah menggunakan bahasa Jawa yang diartikan dengan, orang-orang Kediri suatu saat nanti pasti akan mendapat balasanku. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulung Agung akan menjadi perairan dalam. Tidak lama kemudian muncullah mitos letusan Gunung Kelut yang merupakan kutukan dari Lembu Sura karena merasa dikhianati oleh putri dari Raja Brawijaya.
Dan itulah misteri yang pertama. Bagaimana menurut kalian? Oke, langsung aja kita lanjut ke misteri kedua yang ada di Gunung Kelut yang penuh dengan tanda tanya. 2. Ada jalan misterius yang bisa membuat kendaraan berjalan dengan sendirinya. Gunung Kelut memang sangat wajib menjadi destinasi wisata yang harus kalian kunjungi. Namun, kalian juga harus berhati-hati saat akan memasuki gerbang wilayah Gunung Kelut. Kamu akan merasakan sensasi yang misterius. Di sini akan ada sebuah jalan yang bisa menarik kendaraan kalian berjalan dengan sendirinya, walaupun kondisi mesin dalam keadaan mati. Bahkan hal ini ditulis dalam spanduk atau banner besar untuk memperingati para wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, secara ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa daerah ini memiliki daya tarik magnetik yang sangat tinggi, sehingga bisa menarik kendaraan berjalan sendiri walaupun dalam kondisi mesin yang mati. Meskipun sudah sering dijelaskan melalui ilmu pengetahuan, tetapi warga setempat tetap saja tidak mempercayai hal itu. Masyarakat setempat selalu mengkaitkan hal ini dengan kisah mistis, karena ada salah satu kisah yang belum terjawab. Bagaimana mobil itu bisa berjalan dengan sendirinya? Aneh kan? Kalian mau coba mengamatinya? Silakan. Dan itulah misteri kedua yang ada di Gunung Kelut yang penuh dengan tanda tanya. Bagaimana menurut kalian? Oke, langsung aja kita lanjut ke misteri ketiga yang ada di Gunung Kelut. Yang ketiga, yaitu Wage menjadi pasaran keramat di Gunung Kelut. Mungkin sebagian besar dari kalian tidak mempercayai hitungan kalender Jawa. Contohnya seperti hari pasaran Wage, Pon, Pahing, ataupun Kliwon. Bahkan yang sering didengar adalah malam Jumat Kliwon yang sangat terkenal dengan malam Jumat yang sangat angker. Namun berbeda dengan warga sekitaran daerah Gunung Kelut ini yang menganggap Wage adalah hari keramat. Wage merupakan pasaran yang penuh misteri yang kerap seringkali dikaitkan dengan meletusnya Gunung Kelut. Gunung Kelut ini kerap beberapa kali meletus. Di antaranya yaitu tahun 1955, 1966, 1990, 2007, dan yang paling mendekati dengan sekarang yaitu tahun 2014. Jadi, semua letusan yang ada di Gunung Kelut ini selalu terjadi pada hari Wage. Sehingga sering sekali warga sekitaran Gunung Kelut waspada dengan hari yang disebut-sebut sangat keramat itu. Bagaimana menurut kalian untuk misteri ketiga yang ada di Gunung Kelut ini? Jika kalian mempunyai sesuatu atau hal apapun lah, komen di bawah. Oke, langsung aja kita lanjut ke misteri keempat yang ada di Gunung Kelut ini yang penuh tanda tanya. Misteri keempat yaitu buaya jelmaan penunggu danau. Mitos selanjutnya yang dipercaya oleh masyarakat sekitar Gunung Kelut yaitu sosok penunggu gunung. Gunung Kelut konon dijaga oleh sepasang buaya jelmaan. Jadi buaya ini sebenarnya adalah bidadari cantik yang seringkali berenang di telaga yang ada di Gunung Kelut ini. Namun bidadari ini melakukan tindakan yang dibenci oleh dewa, yaitu bidadari-bidadari cantik ini melakukan hubungan intim sesama jenis yang biasanya dikenal sebagai kaum lesbian. Perbuatan bidadari ini membuat sang dewa marah dan sangat kesal. Kemudian sang dewa mengeluarkan kata-kata yang disebut-sebut sebagai kata kutukan, yaitu kalian seperti buaya. Dari kekuatan kata-kata sang dewa ini menyebabkan sang bidadari cantik ini berubah menjadi buaya penunggu danau
yang ada di Gunung Kelut ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, kita lanjut aja langsung ke misteri terakhir yang ada di Gunung Kelut ini yang penuh dengan tanda tanya. Yang kelima, ada letusan Gunung Kelut sebagai tanda lahirnya sosok pemimpin bangsa. Ada sebuah buku sejarah kuno, Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334 Masehi ini persis bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut pada kala itu. Bahkan sama dengan terjadinya gempa bumi di Panbayu dan Sumpah Palapa. Kemudian tepat di usianya yang ke-17 tahun, Hayam Wuruk langsung diangkat menjadi raja oleh Kerajaan Majapahit. Semenjak Kerajaan Majapahit ini dipimpin oleh Hayam Wuruk, kerajaan ini menjadi penguasa di seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Kemudian meletusnya Gunung Kelut pada bulan Mei tahun 1901 dikaitkan dengan lahirnya Soekarno berselang 2 minggu kemudian. Kepemimpinan Soekarno saat itu juga membuat tanah air ini lebih tentram dan damai. Sehingga pada letusan tahun 2014 lalu memunculkan mitos yang akan kembali melahirkan sebuah pemimpin besar seperti Hayam Wuruk dan juga IR Soekarno. Kira-kira siapa ya orangnya? Itu juga masih mitos dan misteri. Oke, jadi itulah 5 misteri yang ada di Gunung Kelut ini yang sangat penuh dengan tanda tanya. Bagaimana menurut kalian kelima misteri ini? Jika kalian punya kritik atau saran, langsung kalian komen di bawah. Kisah dan legenda yang sudah gue jelaskan tadi memang seperti sebuah fiksi. Namun terlepas dari benar atau tidaknya 5 misteri yang tadi sudah gue jelaskan, Gunung Kelut memang menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi. Yuk kita berbangga dengan segala keindahan alam yang ada di negeri Indonesia ini. Semoga misteri-misteri yang sudah gue jelaskan sebelumnya tadi bisa bermanfaat buat kalian. Baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buruknya datang dari gua. Oh iya, sebelumnya aku pengen ngomong buat kalian yang mempunyai kisah mistis atau pengalaman di gunung dan ingin diangkat di channel ini, bisa langsung kalian kirim melalui DM Instagram atau email yang udah gue cantumin di deskripsi. Semoga yang dikit ini ada manfaat. Oh iya, terakhir banget, buat kalian yang belum like dan subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya. Gue Zulamadam, sampai jumpa di cerita selanjutnya.